Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu definisi advokasi dalam agribisnis. Secara umum, advokasi dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik tertentu agar mampu memberikan manfaat dan perlindungan bagi kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Advokasi tidak hanya dilakukan dalam bidang hukum dan politik, tetapi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor agribisnis yang saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Dalam konteks agribisnis, advokasi menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak-hak pelaku usaha pertanian, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berpihak kepada pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Perkembangan sektor agribisnis pada era globalisasi menunjukkan bahwa pertanian tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan produksi yang dilakukan di lahan pertanian. Agribisnis telah berkembang menjadi suatu sistem yang melibatkan berbagai aktivitas yang saling berkaitan, mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan budidaya, pengolahan hasil pertanian, distribusi produk, pemasaran, hingga konsumsi oleh masyarakat. Kompleksitas tersebut menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul dalam sektor agribisnis juga semakin beragam, mulai dari fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses pasar, perubahan iklim, rendahnya daya saing produk lokal, hingga berbagai tantangan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha pertanian. Dalam menghadapi tantangan tersebut, advokasi menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam menciptakan perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan. Advokasi tidak hanya dipahami sebagai suatu upaya untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan berbagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna menciptakan perubahan yang positif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, advokasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penyusunan rekomendasi kebijakan, penelitian akademik, kampanye publik, pelatihan dan pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan petani, hingga pembangunan kolaborasi antara berbagai pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya, advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Perubahan tersebut dapat berupa lahirnya kebijakan baru, perbaikan terhadap kebijakan yang telah ada, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi bersama. Dengan demikian, advokasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan dalam jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan yang mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, advokasi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk demonstrasi ataupun penyampaian tuntutan secara langsung kepada pemerintah. Advokasi juga dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Sebagai contoh, perguruan tinggi dapat melakukan advokasi melalui penelitian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Organisasi masyarakat dapat melakukan advokasi melalui kampanye publik mengenai pentingnya perlindungan terhadap petani kecil. Sementara itu, kelompok tani dapat melakukan advokasi melalui forum dialog bersama pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian di wilayahnya. Dalam sektor agribisnis, advokasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan satu sama lain. Pelaku yang terlibat dalam sektor agribisnis tidak hanya terdiri atas petani sebagai produsen utama, tetapi juga melibatkan penyedia sarana produksi pertanian, pelaku UMKM agribisnis, industri pengolahan hasil pertanian, distributor, eksportir, pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, hingga konsumen sebagai pengguna akhir berbagai produk pertanian yang dihasilkan. Setiap pihak memiliki kepentingan, kebutuhan, serta tantangan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan adanya advokasi yang mampu menjembatani berbagai kepentingan tersebut agar tercipta sistem agribisnis yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai contoh, ketika harga cabai mengalami penurunan secara drastis pada saat panen raya sehingga menyebabkan petani mengalami kerugian yang cukup besar, maka advokasi dapat dilakukan melalui organisasi petani untuk mendorong pemerintah menetapkan kebijakan stabilisasi harga maupun menyediakan fasilitas penyimpanan hasil pertanian yang memadai. Melalui advokasi tersebut, petani tidak hanya memperoleh perlindungan terhadap harga jual produknya, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya pada masa yang akan datang. Adapun jenis-jenis advokasi dalam agribisnis.
Dalam pelaksanaannya, advokasi dalam agribisnis memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Setiap jenis advokasi memiliki ruang, fokus, dan peran yang berbeda-beda, namun semuanya saling berkaitan dalam upaya mewujudkan pembangunan agribisnis yang lebih baik dan berkelanjutan. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam sektor agribisnis tidak dapat diselesaikan hanya melalui suatu pendekatan saja, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai bentuk advokasi yang saling mendukung satu sama lain. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sektor agribisnis menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas pertanian, rendahnya kesejahteraan petani, ketatnya persaingan pasar global, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan agribisnis tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi hasil pertanian, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai aspek lainnya, seperti perlindungan terhadap hak-hak petani, penguatan sistem pemasaran, pengembangan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Melalui berbagai bentuk advokasi yang dilakukan secara tepat dan berkelanjutan, diharapkan seluruh pemangku kepentingan mampu bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan sektor agribisnis yang lebih inklusif, berdaya saing, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis advokasi tersebut meliputi advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen yang masing-masing memiliki peranan penting dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia. Yang pertama, advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian dan agribisnis. Jenis advokasi ini bertujuan untuk mendorong lahirnya berbagai regulasi dan program pembangunan yang mampu memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan pemberdayaan bagi pelaku agribisnis, khususnya petani sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian. Advokasi kebijakan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Melalui advokasi, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku agribisnis dapat disampaikan secara lebih terstruktur kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Advokasi juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Lebih dari itu, advokasi juga mampu menjadi sarana dalam membangun kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam pembangunan sektor agribisnis. Dalam praktiknya, peran advokasi dalam agribisnis dapat dilihat melalui hubungan antara petani dengan pasar, petani dengan pemerintah, serta pasar dengan pemerintah. Ketiga hubungan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilaksanakan secara parsial, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang berkepentingan agar berbagai kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Yang pertama, dari petani ke pasar. Petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang memiliki peranan penting dalam menghasilkan berbagai komoditas pangan dan produk agribisnis lainnya. Tanpa keberadaan petani, berbagai kebutuhan pangan masyarakat tidak akan dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, kesejahteraan petani menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan sektor pertanian. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak petani yang menghadapi berbagai tantangan dalam memasarkan hasil produksinya sehingga keuntungan yang diperoleh seringkali belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak. Permasalahan yang sering ditemui antara lain, rendahnya daya tawar petani dalam menentukan harga jual hasil pertanian, keterbatasan informasi mengenai perkembangan harga pasar, panjangnya rantai distribusi produk pertanian, hingga ketergantungan terhadap tengkulak maupun pengepul dalam menjual hasil panennya. Tidak sedikit petani yang terpaksa menjual hasil produksinya dengan harga yang relatif rendah karena keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas maupun kurangnya fasilitas penyimpanan produk yang dimiliki. Kondisi tersebut menyebabkan keuntungan yang diperoleh petani menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya yang berada dalam rantai pasok distribusi produk pertanian.
Dalam kondisi tersebut, advokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu petani memperoleh akses pasar yang lebih baik dan lebih adil. Melalui advokasi, petani dapat menyuarakan berbagai kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga berbagai pihak mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu bentuk advokasi yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun koperasi pertanian yang mampu memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok agribisnis. Keberadaan kelompok tani dan koperasi memberikan berbagai manfaat bagi para petani. Selain mampu meningkatkan daya tawar dalam menentukan harga jual produk, kelembagaan tersebut juga dapat membantu petani dalam memperoleh sarana produksi, akses pembiayaan usaha, pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga peluasan jaringan pemasaran. Melalui penjualan hasil pertanian secara kolektif, petani memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan dibandingkan apabila melakukan penjualan secara individu. Yang kedua, dari petani ke pemerintah. Selain memiliki hubungan yang erat dengan pasar, petani juga membutuhkan dukungan pemerintah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, pelindungan harga komoditas pertanian, hingga penyediaan akses pembiayaan usaha tani memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan petani. Namun demikian, tidak seluruh kebijakan yang dihasilkan selalu mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis antar wilayah seringkali menyebabkan implementasi suatu kebijakan memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya komunikasi yang baik antara petani dan pemerintah agar berbagai program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Advokasi menjadi sarana yang sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara petani dan pemerintah. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan berbagai aspirasi, kebutuhan, maupun permasalahan yang mereka hadapi sehingga pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Advokasi juga memungkinkan pemerintah memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Sebagai contoh, apabila petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi akibat keterbatasan kuota maupun permasalahan distribusi, maka organisasi petani dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah melalui berbagai forum diskusi, dialog kebijakan, maupun audiensi dengan instansi terkait. Dengan adanya komunikasi yang baik, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mampu dirasakan manfaatnya oleh petani. Dengan demikian, advokasi dari petani ke pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia. Yang ketiga, dari pasar ke pemerintah. Peran advokasi dalam agribisnis tidak hanya dilakukan oleh petani, tetapi juga oleh berbagai pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok pertanian, seperti industri pengolahan hasil pertanian, distributor, eksportir, pelaku UMKM agribisnis, hingga berbagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi pertanian. Berbagai pihak tersebut juga memiliki kebutuhan dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui kebijakan yang tepat dan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat serta kompetitif. Pelaku usaha agribisnis memerlukan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan kepastian hukum dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Beberapa isu yang sering menjadi perhatian antara lain berkaitan dengan regulasi perdagangan, standar mutu produk, kemudahan perizinan usaha, pembangunan infrastruktur logistik, kebijakan ekspor dan impor komoditas pertanian, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha agribisnis. Contoh lainnya dapat dilihat ketika pelaku usaha ekspor produk pertanian menghadapi berbagai kendala terkait standar mutu dan regulasi perdagangan internasional yang semakin ketat. Melalui advokasi yang dilakukan secara bersama-sama, pemerintah dapat membantu menciptakan berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan jangkauan pasarnya.
Advokasi dari pasar ke pemerintah juga sangat penting dalam mendukung pengembangan UMKM agribisnis di Indonesia. Saat ini masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan berbagai bentuk dukungan berupa kemudahan akses pembiayaan usaha, sertifikasi produk, pelatihan pemasaran digital, hingga perluasan akses pasar baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan agribisnis yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Pada era transformasi digital saat ini, advokasi juga berperan dalam mendorong terciptanya berbagai kebijakan yang mampu mendukung pengembangan ekosistem agribisnis digital di Indonesia. Pemanfaatan berbagai platform digital dalam kegiatan pemasaran produk pertanian, pengembangan sistem informasi harga komoditas, hingga pemanfaatan teknologi dalam rantai pasok pertanian memerlukan dukungan regulasi yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa advokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam sistem agribisnis. Advokasi tidak hanya membantu petani memperoleh akses pasar dan perlindungan yang lebih baik, tetapi juga berperan dalam mendorong terciptanya berbagai kebijakan yang mampu mendukung pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan. Melalui komunikasi dan kerjasama yang baik antara petani, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan masyarakat, diharapkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor agribisnis mampu diatasi secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mewujudkan pembangunan agribisnis Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global. Adapun perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi seringkali digunakan secara bersamaan sehingga banyak orang menganggap keempatnya memiliki makna yang sama. Padahal, keempat istilah tersebut memiliki tujuan, fokus, karakteristik, serta metode pelaksanaan yang berbeda. Meskipun demikian, dalam praktiknya keempatnya saling berkaitan dan dapat digunakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tidak jarang suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat memerlukan penerapan keempat pendekatan tersebut secara simultan agar solusi yang dihasilkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dalam sektor agribisnis, pemahaman mengenai perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi menjadi sangat penting karena berbagai persoalan yang dihadapi oleh petani maupun pelaku usaha pertanian seringkali memerlukan kombinasi dari keempat pendekatan tersebut. Sebagai contoh, ketika petani mengalami kerugian akibat rendahnya harga jual hasil panen, diperlukan berbagai upaya yang tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi kepada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat, komunikasi dengan pengambil kebijakan, serta proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan. Selain itu, perkembangan sektor agribisnis yang semakin kompleks akibat globalisasi, digitalisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat juga menjadikan keempat pendekatan tersebut semakin relevan untuk diterapkan. Berbagai isu seperti ketahanan pangan, perlindungan terhadap petani kecil, pengembangan pertanian berkelanjutan, hingga peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia memerlukan adanya upaya yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi menjadi salah satu modal penting dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis yang lebih inklusif dan berdaya saing. Yang pertama, advokasi. Advokasi merupakan serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik tertentu agar lebih berpihak kepada kelompok yang sedang diperjuangkan. Fokus utama advokasi adalah menciptakan perubahan yang lebih baik melalui kebijakan, regulasi, ataupun praktik yang berlaku dalam masyarakat. Advokasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan, tetapi juga mencakup berbagai upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, maupun politik yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam pelaksanaannya, advokasi dilakukan melalui berbagai tahapan yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi permasalahan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan rekomendasi kebijakan, pembangunan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, hingga pelaksanaan komunikasi publik kepada masyarakat maupun pengambil kebijakan. Proses tersebut menunjukkan bahwa advokasi merupakan suatu kegiatan yang memerlukan perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai
serta dukungan dari berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Advokasi juga memiliki karakteristik yang membedakannya dengan berbagai pendekatan lainnya. Salah satu karakteristik utama advokasi adalah orientasinya yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Advokasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan secara sementara, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan sistem yang mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan advokasi seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang karena berkaitan dengan perubahan kebijakan maupun perilaku masyarakat. Dalam sektor agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memperjuangkan berbagai kepentingan petani dan pelaku usaha pertanian. Sebagai contoh, ketika harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan secara drastis sehingga menyebabkan kerugian yang besar, organisasi petani dapat melakukan advokasi kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan perlindungan harga gabah. Advokasi tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kajian akademik mengenai kondisi pasar gabah, penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah maupun pusat, serta membangun kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kesejahteraan petani. Contoh lainnya dapat dilihat pada upaya advokasi mengenai subsidi pupuk yang dilakukan oleh berbagai organisasi petani di Indonesia. Ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi ataupun perubahan mekanisme penyaluran pupuk yang dinilai merugikan petani, berbagai organisasi masyarakat dapat melakukan advokasi melalui penyampaian rekomendasi kebijakan, diskusi publik, maupun komunikasi dengan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya advokasi yang dilakukan secara cepat dan berdasarkan data yang akurat, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani diharapkan mampu memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Yang kedua, kampanye. Berbeda dengan advokasi yang berfokus pada perubahan kebijakan dan sistem yang berlaku, kampanye merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terorganisir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu tertentu, serta memperoleh dukungan publik terhadap perubahan yang ingin diwujudkan. Kampanye biasanya dilaksanakan melalui berbagai bentuk komunikasi publik yang melibatkan masyarakat secara luas sehingga informasi yang disampaikan mampu menjangkau berbagai kelompok sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sektor agribisnis, kampanye memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai isu pertanian dan pangan. Kampanye yang dilakukan secara tepat tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan akan muncul dukungan yang lebih besar terhadap berbagai program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sebagai contoh, pemerintah bersama berbagai organisasi masyarakat dapat melaksanakan kampanye Bangga Menggunakan Produk Lokal Indonesia yang bertujuan mendorong masyarakat untuk lebih memilih berbagai produk hasil pertanian dalam negeri. Kampanye tersebut dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, iklan layanan masyarakat, pameran produk pertanian, maupun berbagai kegiatan promosi lainnya yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Melalui kampanye tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai manfaat penggunaan produk lokal, tetapi juga memahami bahwa pilihan konsumsi yang mereka lakukan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan petani Indonesia. Contoh lainnya adalah kampanye mengenai pengurangan penggunaan pestisida kimia dalam kegiatan pertanian yang bertujuan meningkatkan kesadaran petani mengenai pentingnya penerapan pertanian berkelanjutan. Kampanye tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan pertanian, pelatihan penggunaan pestisida yang tepat, hingga pemanfaatan berbagai platform digital untuk menyebarluaskan informasi mengenai manfaat penggunaan pupuk dan pestisida organik. Dengan adanya kampanye yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku masyarakat yang mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan sektor pertanian. Yang ketiga, lobby. Lobby merupakan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan melalui komunikasi yang bersifat langsung, persuasif, dan berdasarkan data yang akurat. Fokus utama dari lobby adalah memperoleh dukungan dari pembuat kebijakan maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan kampanye yang menyasar masyarakat secara luas, lobby lebih menekankan pada komunikasi yang dilakukan dengan pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam menentukan suatu kebijakan ataupun keputusan. Oleh karena itu, pelaksanaan lobby biasanya dilakukan melalui berbagai pertemuan formal maupun informal yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan penyampaian berbagai rekomendasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diperjuangkan.
Dalam sektor agribisnis, lobby seringkali dilakukan oleh organisasi petani maupun pelaku usaha pertanian kepada pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai contoh, Asosiasi Petani Bawang Merah dapat melakukan lobby kepada pemerintah agar kebijakan impor bawang merah tidak dilakukan ketika petani sedang memasuki masa panennya. Melalui penyampaian data mengenai jumlah produksi, potensi kerugian yang dapat terjadi, serta dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai masukan tersebut sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan impor. Namun demikian, pelaksanaan lobby harus tetap memperhatikan aspek etika dan hukum yang berlaku. Lobby bukanlah upaya untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang melanggar hukum ataupun penyalahgunaan wewenang, melainkan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab dalam rangka menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, negosiasi. Negosiasi merupakan proses diskusi dan tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan utama dari negosiasi adalah memperoleh solusi terbaik yang mampu diterima oleh seluruh pihak yang terlibat sehingga tercipta hubungan kerjasama yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam sektor agribisnis, negosiasi menjadi salah satu kemampuan yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas usaha pertanian melibatkan proses tawar-menawar, baik dalam penentuan harga produk, pembentukan kemitraan usaha, maupun pembagian keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan bisnis. Kemampuan dalam melakukan negosiasi akan sangat menentukan keberhasilan pelaku usaha dalam memperoleh berbagai manfaat yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sebagai contoh, kelompok tani yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaan pengolahan hasil pertanian perlu melakukan negosiasi mengenai harga jual produk, standar kualitas yang harus dipenuhi, waktu pembayaran, hingga jumlah pasokan yang harus disediakan dalam setiap periode tertentu. Melalui proses negosiasi yang dilakukan secara terbuka dan profesional, kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat yang lebih besar serta mengurangi berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Negosiasi juga dapat dilakukan antara petani dengan pemerintah dalam pembahasan berbagai program bantuan maupun pembangunan infrastruktur pertanian di suatu daerah. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai kepentingan masing-masing pihak, proses negosiasi diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang lebih adil dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor agribisnis. Pada akhirnya, advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi merupakan 4 pendekatan yang saling melengkapi dalam pembangunan sektor agribisnis. Advokasi berfokus pada perubahan kebijakan dan sistem yang berlaku, kampanye bertujuan meningkatkan kesadaran serta dukungan masyarakat, lobby dilakukan untuk mempengaruhi pengambil keputusan melalui komunikasi secara langsung, sedangkan negosiasi bertujuan mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Keempat pendekatan tersebut bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri, melainkan merupakan instrumen yang saling mendukung dalam memperjuangkan berbagai kepentingan pelaku agribisnis dan mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih maju, adil, berdaya saing, serta berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan keempat pendekatan tersebut secara tepat, diharapkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor agribisnis Indonesia dapat diselesaikan secara lebih efektif sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa advokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan sektor agribisnis di Indonesia. Advokasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga merupakan suatu proses strategis yang bertujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik melalui kebijakan, regulasi, maupun praktik yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks agribisnis, advokasi menjadi salah satu instrumen yang mampu menjembatani berbagai kepentingan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan, mulai dari petani sebagai pelaku utama sektor pertanian, pelaku usaha yang berperan dalam rantai pasok agribisnis, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, akademisi yang menghasilkan berbagai inovasi dan penelitian, hingga konsumen sebagai pengguna akhir dari berbagai produk pertanian yang dihasilkan. Keberadaan advokasi menjadi semakin penting karena sektor agribisnis saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis.
perubahan iklim global yang mempengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian, meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan jumlah penduduk, ketimpangan distribusi pangan antar wilayah, rendahnya daya tawar petani dalam kegiatan pemasaran hasil pertanian, serta persaingan pasar global yang semakin kompetitif merupakan beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara bersama-sama. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak lagi hanya berfokus pada upaya meningkatkan produksi pangan semata, tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek lainnya seperti kesejahteraan petani, pelestarian lingkungan hidup, pemerataan pembangunan, serta kemampuan dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, advokasi hadir sebagai salah satu instrumen yang mampu mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan program pembangunan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan sektor pertanian. Melalui advokasi, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku agribisnis dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif sehingga solusi yang dihasilkan juga menjadi lebih tepat sasaran. Advokasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan melalui penyampaian berbagai aspirasi dan masukan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan demikian, pembangunan sektor agribisnis tidak hanya dilakukan secara top-down melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang berkembang di tingkat masyarakat. Advokasi pasar juga memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan mampu memberikan keuntungan yang layak bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok agribisnis. Permasalahan mengenai panjangnya rantai distribusi hasil pertanian masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh petani Indonesia hingga saat ini. Sedikit petani yang masih bergantung kepada tengkulak maupun pengepul dalam memasarkan hasil panennya sehingga posisi tawar yang dimiliki relatif lemah. Oleh karena itu, advokasi pasar diperlukan untuk memperluas akses pasar bagi petani melalui penguatan kelembagaan kelompok tani, pemanfaatan teknologi digital, serta pembangunan berbagai bentuk kemitraan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, advokasi hak memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian agar memperoleh perlindungan yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Petani sebagai salah satu aktor utama dalam sistem pangan nasional seringkali menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap pembiayaan usaha, teknologi pertanian, maupun berbagai bentuk perlindungan sosial yang diperlukan. Melalui advokasi hak, diharapkan setiap petani memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh berbagai fasilitas yang mampu mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraannya. Perlindungan terhadap hak-hak petani juga menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih berkeadilan dan inklusif. Di sisi studi kasusnya yaitu advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Pembangunan sektor pertanian di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat yang semakin beragam, pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta tuntutan terhadap ketersediaan pangan yang berkualitas menjadi tantangan yang harus mampu dijawab oleh sektor pertanian nasional. Dalam kondisi tersebut, pembangunan agribisnis tidak hanya dituntut untuk mampu meningkatkan kuantitas produksi pangan, tetapi juga harus mampu menjamin kualitas produk, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program pembangunan pertanian terus dikembangkan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Salah satu program yang saat ini menjadi perhatian dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia adalah program Food Estate atau Lumbung Pangan. Program ini dirancang sebagai salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi. Kehadiran program Food Estate diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan ketahanan pangan, seperti meningkatnya kebutuhan pangan nasional, perubahan iklim, hingga ancaman krisis pangan global yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun geopolitik dunia. Dengan adanya program tersebut, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap impor berbagai komoditas strategis. Di sisi lain, perkembangan pola konsumsi masyarakat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Masyarakat saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga suatu produk pangan, tetapi juga mulai memperhatikan kualitas, keamanan pangan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk pangan organik yang dianggap lebih sehat, aman untuk dikonsumsi, dan diproduksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Produk-produk seperti beras organik, sayuran organik, buah-buahan organik, hingga berbagai produk olahan organik mulai memiliki pangsa pasar tersendiri yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut tentunya memberikan peluang yang sangat besar bagi petani dalam mengembangkan usaha pertanian organik. Selain memiliki nilai ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk pertanian konvensional, pertanian organik juga dinilai mampu. Studi kasusnya yaitu advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Pembangunan sektor pertanian di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat yang semakin beragam, pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta tuntutan terhadap ketersediaan pangan yang berkualitas menjadi tantangan yang harus mampu dijawab oleh sektor pertanian nasional. Dalam kondisi tersebut, pembangunan agribisnis tidak hanya dituntut untuk mampu meningkatkan kuantitas produksi pangan, tetapi juga harus mampu menjamin kualitas produk, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program pembangunan pertanian terus dikembangkan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Salah satu program yang saat ini menjadi perhatian dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia adalah program Food Estate atau Lumbung Pangan. Program ini dirancang sebagai salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi. Kehadiran program Food Estate diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan ketahanan pangan, seperti meningkatnya kebutuhan pangan nasional, perubahan iklim, hingga ancaman krisis pangan global yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun geopolitik dunia. Dengan adanya program tersebut, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap impor berbagai komoditas strategis. Di sisi lain, perkembangan pola konsumsi masyarakat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga suatu produk pangan, tetapi juga mulai memperhatikan kualitas, keamanan pangan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk pangan organik yang dianggap lebih sehat, aman untuk dikonsumsi, dan diproduksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Produk-produk seperti beras organik, sayuran organik, buah-buahan organik, hingga berbagai produk olahan organik mulai memiliki pangsa pasar tersendiri yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut tentunya memberikan peluang yang sangat besar bagi petani dalam mengembangkan usaha pertanian organik. Selain memiliki nilai ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk pertanian konvensional, pertanian organik juga dinilai mampu memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan bahan kimia sintetis dalam kegiatan budidaya tanaman. Dengan demikian, pertanian organik tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, perkembangan pertanian organik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Petani organik seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh sertifikasi produk, keterbatasan akses pasar, tingginya biaya produksi, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran dan distribusi produk. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan produk pertanian organik masih sulit bersaing dengan produk pertanian konvensional yang diproduksi dalam skala yang lebih besar dan memiliki jaringan distribusi yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pertanian organik tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam sistem agribisnis. Sebagai ilustrasi dalam studi kasus ini, terdapat sebuah kelompok tani organik yang diberi nama Kelompok Tani Sejahtera yang beranggotakan 50 orang petani dari sebuah wilayah sentra pertanian di Indonesia. Kelompok tani tersebut mengembangkan berbagai komoditas organik seperti beras organik, cabai organik, tomat organik, serta berbagai jenis sayuran daun yang dipasarkan di wilayah kabupaten maupun kota terdekat.
Dalam satu kali musim panen, kelompok tani tersebut mampu menghasilkan sekitar 2 ton beras organik dan berbagai komoditas hortikultura lainnya yang memiliki kualitas cukup baik dan diminati oleh sebagian masyarakat. Pada awal pembentukannya, kelompok tani tersebut memperoleh berbagai pelatihan mengenai penerapan sistem pertanian organik melalui pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dan perguruan tinggi setempat. Melalui pendampingan tersebut, para petani mulai mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia, serta beralih menggunakan berbagai bahan organik yang diproduksi secara mandiri. Perubahan tersebut memberikan dampak yang cukup positif terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Meskipun produktivitas hasil pertanian pada awal masa transisi masih relatif lebih rendah dibandingkan sistem pertanian konvensional. Meskipun demikian, berbagai tantangan mulai muncul ketika kelompok tani berupaya mengembangkan usahanya dalam skala yang lebih besar. Pada awalnya, hasil produksi kelompok tani tersebut hanya dipasarkan melalui pengepul lokal sehingga harga jual yang diterima petani relatif rendah dan tidak jauh berbeda dengan produk pertanian konvensional yang dijual di pasaran. Selain itu, sebagian besar masyarakat di sekitar wilayah produksi juga masih belum memahami secara baik mengenai perbedaan antara produk organik dan produk pertanian konvensional sehingga minat untuk membeli produk organik masih relatif rendah. Akibatnya, sebagian anggota kelompok tani mulai mempertimbangkan untuk kembali menggunakan sistem pertanian konvensional yang dianggap lebih mudah dalam proses produksi maupun pemasarannya. Permasalahan semakin kompleks ketika kelompok tani tersebut berupaya memperoleh sertifikasi pada produk organik sebagai salah satu syarat untuk memasuki pasar modern dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Biaya sertifikasi yang relatif mahal menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh para petani. Selain itu, proses sertifikasi juga memerlukan berbagai persyaratan administrasi dan dokumentasi yang cukup panjang sehingga tidak semua petani mampu memenuhinya secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan produk yang dihasilkan sulit bersaing dengan berbagai produk yang lain yang telah memiliki sertifikasi resmi meskipun secara kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah baik. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan berbagai peluang baru bagi pengembangan pertanian organik di Indonesia. Saat ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pangan melalui marketplace maupun media sosial dengan lebih mudah dan cepat. Sayangnya, sebagian besar anggota kelompok tani masih belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran produknya. Mereka masih mengandalkan metode pemasaran konvensional yang memiliki jangkauan pasar yang lebih terbatas sehingga peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya itu, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi juga menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan harga pasar, kebutuhan konsumen, maupun peluang kemitraan usaha yang tersedia. Padahal, perkembangan teknologi digital saat ini mampu memberikan berbagai kemudahan dalam pengelolaan usaha agribisnis apabila dimanfaatkan secara tepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital bagi petani menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis yang lebih modern dan berdaya saing. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga sedang mengembangkan program food estate yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional sebagai salah satu upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia. Program tersebut memiliki manfaat yang besar dalam meningkatkan kapasitas produksi berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, muncul berbagai pandangan yang menyatakan bahwa pengembangan food estate juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan pertanian organik dan petani skala kecil sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian nasional yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, advokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjembatani berbagai kepentingan yang terdapat dalam pembangunan sektor agribisnis. Advokasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi petani kecil untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai bentuk advokasi yang mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani organik di Indonesia. Pertama, diperlukan advokasi kebijakan yang mampu memberikan kemudahan akses sertifikasi produk organik bagi petani kecil. Pemerintah dapat memberikan subsidi biaya sertifikasi maupun mengembangkan skema sertifikasi yang lebih sederhana dan terjangkau sehingga lebih banyak petani yang mampu memperoleh sertifikasi produknya.
Selain itu, peningkatan pendampingan terhadap kelompok tani dalam proses pengurusan sertifikasi juga menjadi salah satu langkah yang penting untuk dilakukan guna meningkatkan daya saing produk pertanian organik di pasar nasional maupun internasional. Kedua, diperlukan advokasi pasar yang mampu memperluas akses pemasaran produk organik melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah maupun perguruan tinggi dapat memberikan pelatihan digital marketing kepada kelompok tani, sehingga petani mampu memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen melalui marketplace dan media sosial. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu petani dalam memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar, sehingga mampu meningkatkan efisiensi kegiatan usaha yang dilakukan. Ketiga, diperlukan advokasi keberlanjutan yang mendorong penerapan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan. Program food estate yang dikembangkan pemerintah diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan semata, tetapi juga mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian organik maupun sistem pertanian terpadu. Dengan demikian, pembangunan sektor pertanian tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. Keempat, diperlukan advokasi terhadap pelindungan petani dan UMKM agribisnis agar petani kecil memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Bantuan berupa akses pembiayaan, pelatihan teknologi, pembangunan infrastruktur pasca panen, hingga fasilitasi kerjasama pemasaran menjadi beberapa bentuk dukungan yang sangat diperlukan oleh kelompok tani dalam meningkatkan kapasitas usahanya secara berkelanjutan. Apabila berbagai bentuk advokasi tersebut mampu dilaksanakan secara optimal, maka pembangunan sektor agribisnis tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan hidup. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi pangan yang mampu dihasilkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem agribisnis yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dari studi kasus tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan sektor pertanian tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan saja, tetapi juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan, kesejahteraan petani, dan pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi antara pemerintah, petani, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan agribisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya advokasi yang dilakukan secara tepat dan berkesinambungan, diharapkan sektor agribisnis Indonesia mampu berkembang menjadi sektor yang lebih maju, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani organik dalam mengembangkan usahanya tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, teknologi, hingga kebijakan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor agribisnis merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, sehingga penyelesaian suatu permasalahan tidak dapat dilakukan secara parsial maupun hanya berfokus pada satu aspek tertentu saja. Diperlukan adanya pendekatan yang lebih komprehensif agar berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani mampu diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh petani organik adalah tingginya biaya sertifikasi produk organik. Sertifikasi merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kualitas dan keamanan suatu produk yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam praktiknya proses sertifikasi masih menjadi tantangan yang cukup besar bagi petani kecil. Selain membutuhkan biaya yang relatif tinggi, proses pengurusan sertifikasi juga memerlukan berbagai persyaratan administrasi yang cukup kompleks, sehingga tidak semua petani mampu melakukan secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak produk pertanian organik yang dipasarkan tanpa memiliki sertifikasi resmi, sehingga sulit memperoleh kepercayaan dari konsumen, khususnya pada pasar modern yang memiliki standar kualitas produk yang lebih ketat. Dengan adanya advokasi yang dilakukan secara tepat dan berdasarkan data yang akurat, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani diharapkan mampu memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Yang kedua, kampanye. Berbeda dengan advokasi yang berfokus pada perubahan kebijakan dan sistem yang berlaku, kampanye merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terorganisir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu tertentu, serta memperoleh dukungan publik terhadap perubahan yang ingin diwujudkan. Kampanye biasanya dilaksanakan melalui berbagai bentuk komunikasi publik yang melibatkan masyarakat secara luas, sehingga informasi yang disampaikan mampu menjangkau berbagai kelompok sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Dalam sektor agribisnis, kampanye memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai isu pertanian dan pangan. Kampanye yang dilakukan secara tepat tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan akan muncul dukungan yang lebih besar terhadap berbagai program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sebagai contoh, pemerintah bersama berbagai organisasi masyarakat dapat melaksanakan kampanye Bangga Menggunakan Produk Lokal Indonesia yang bertujuan mendorong masyarakat untuk lebih memilih berbagai produk hasil pertanian dalam negeri. Kampanye tersebut dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, iklan layanan masyarakat, pameran produk pertanian, maupun berbagai kegiatan promosi lainnya yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Melalui kampanye tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai manfaat penggunaan produk lokal, tetapi juga memahami bahwa pilihan konsumsi yang mereka lakukan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan petani Indonesia. Contoh lainnya adalah kampanye mengenai pengurangan penggunaan pestisida kimia dalam kegiatan pertanian yang bertujuan meningkatkan kesadaran petani mengenai pentingnya penerapan pertanian berkelanjutan. Kampanye tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan pertanian, pelatihan penggunaan pestisida yang tepat, hingga pemanfaatan berbagai platform digital untuk menyebarluaskan informasi mengenai manfaat penggunaan pupuk dan pestisida organik. Dengan adanya kampanye yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku masyarakat yang mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan sektor pertanian. Yang ketiga, lobby. Lobby merupakan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan melalui komunikasi yang bersifat langsung, persuasif, dan berdasarkan data yang akurat. Fokus utama dari lobby adalah memperoleh dukungan dari pembuat kebijakan maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan kampanye yang menyasar masyarakat secara luas, lobby lebih menekankan pada komunikasi yang dilakukan dengan pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam menentukan suatu kebijakan ataupun keputusan. Oleh karena itu, pelaksanaan lobby biasanya dilakukan melalui berbagai pertemuan formal maupun informal yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan penyampaian berbagai rekomendasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diperjuangkan. Dalam sektor agribisnis, lobby seringkali dilakukan oleh organisasi petani maupun pelaku usaha pertanian kepada pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai contoh, Asosiasi Petani Bawang Merah dapat melakukan lobby kepada pemerintah agar kebijakan impor bawang merah tidak dilakukan ketika petani sedang memasuki masa panennya. Melalui penyampaian data mengenai jumlah produksi, potensi kerugian yang dapat terjadi, serta dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai masukan tersebut sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan impor. Namun demikian, pelaksanaan lobby harus tetap memperhatikan aspek etika dan hukum yang berlaku. Lobby bukanlah upaya untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang melanggar hukum ataupun penyalahgunaan wewenang, melainkan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab dalam rangka menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, negosiasi. Negosiasi merupakan proses diskusi dan tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan utama dari negosiasi adalah memperoleh solusi terbaik yang mampu diterima oleh seluruh pihak yang terlibat sehingga tercipta hubungan kerjasama yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam sektor agribisnis, negosiasi menjadi salah satu kemampuan yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas usaha pertanian melibatkan proses tawar-menawar, baik dalam penentuan harga produk, pembentukan kemitraan usaha, maupun pembagian keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan bisnis. Kemampuan dalam melakukan negosiasi akan sangat menentukan keberhasilan pelaku usaha dalam memperoleh berbagai manfaat yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sebagai contoh, kelompok tani yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaan pengolahan hasil pertanian perlu melakukan negosiasi mengenai harga jual produk, standar kualitas yang harus dipenuhi, waktu pembayaran, hingga jumlah pasokan yang harus disediakan dalam setiap periode tertentu. Melalui proses negosiasi yang dilakukan secara terbuka dan profesional, kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat yang lebih besar serta mengurangi berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Negosiasi juga dapat dilakukan antara petani dengan pemerintah dalam pembahasan berbagai program bantuan maupun pembangunan infrastruktur pertanian di suatu daerah. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai kepentingan masing-masing pihak, proses negosiasi diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang lebih adil dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor agribisnis.
Pada akhirnya, advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi merupakan 4 pendekatan yang saling melengkapi dalam pembangunan sektor agribisnis. Advokasi berfokus pada perubahan kebijakan dan sistem yang berlaku, kampanye bertujuan meningkatkan kesadaran serta dukungan masyarakat, lobby dilakukan untuk mempengaruhi pengambil keputusan melalui komunikasi secara langsung, sedangkan negosiasi bertujuan mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Keempat pendekatan tersebut bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri, melainkan merupakan instrumen yang saling mendukung dalam memperjuangkan berbagai kepentingan pelaku agribisnis dan mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih maju, adil, berdaya saing, serta berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan keempat pendekatan tersebut secara tepat, diharapkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor agribisnis Indonesia dapat diselesaikan secara lebih efektif sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa advokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan sektor agribisnis di Indonesia. Advokasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga merupakan suatu proses strategis yang bertujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik melalui kebijakan, regulasi, maupun praktik yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks agribisnis, advokasi menjadi salah satu instrumen yang mampu menjembatani berbagai kepentingan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan, mulai dari petani sebagai pelaku utama sektor pertanian, pelaku usaha yang berperan dalam rantai pasok agribisnis, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, akademisi yang menghasilkan berbagai inovasi dan penelitian, hingga konsumen sebagai pengguna akhir dari berbagai produk pertanian yang dihasilkan. Keberadaan advokasi menjadi semakin penting karena sektor agribisnis saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Perubahan iklim global yang mempengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian, meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan jumlah penduduk, ketimpangan distribusi pangan antar wilayah, rendahnya daya tawar petani dalam kegiatan pemasaran hasil pertanian, serta persaingan pasar global yang semakin kompetitif merupakan beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara bersama-sama. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak lagi hanya berfokus pada upaya meningkatkan produksi pangan semata, tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek lainnya seperti kesejahteraan petani, pelestarian lingkungan hidup, pemerataan pembangunan, serta kemampuan dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, advokasi hadir sebagai salah satu instrumen yang mampu mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan program pembangunan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan sektor pertanian. Melalui advokasi, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku agribisnis dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif sehingga solusi yang dihasilkan juga menjadi lebih tepat sasaran. Advokasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan melalui penyampaian berbagai aspirasi dan masukan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan demikian, pembangunan sektor agribisnis tidak hanya dilakukan secara top-down melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang berkembang di tingkat masyarakat. Advokasi pasar juga memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan mampu memberikan keuntungan yang layak bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok agribisnis. Permasalahan mengenai panjangnya rantai distribusi hasil pertanian masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh petani Indonesia hingga saat ini. Selain memiliki nilai ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk pertanian konvensional, pertanian organik juga dinilai mampu memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan bahan kimia sintetis dalam kegiatan budidaya tanaman. Dengan demikian, pertanian organik tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, perkembangan pertanian organik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Petani organik seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh sertifikasi produk, keterbatasan akses pasar, tingginya biaya produksi, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran dan distribusi produk. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan produk pertanian organik masih sulit bersaing dengan produk pertanian konvensional yang diproduksi dalam skala yang lebih besar dan memiliki jaringan distribusi yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pertanian organik tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam sistem agribisnis. Sebagai ilustrasi dalam studi kasus ini, terdapat sebuah kelompok tani organik yang diberi nama Kelompok Tani Sejahtera yang beranggotakan 50 orang petani dari sebuah wilayah sentra pertanian di Indonesia.
Kelompok tani tersebut mengembangkan berbagai komoditas organik seperti beras organik, cabai organik, tomat organik, serta berbagai jenis sayuran daun yang dipasarkan di wilayah kabupaten maupun kota terdekat. Dalam satu kali musim panen, kelompok tani tersebut mampu menghasilkan sekitar 2 ton beras organik dan berbagai komoditas hortikultura lainnya yang memiliki kualitas cukup baik dan diminati oleh sebagian masyarakat. Pada awal pembentukannya, kelompok tani tersebut memperoleh berbagai pelatihan mengenai penerapan sistem pertanian organik melalui pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dan perguruan tinggi setempat. Melalui pendampingan tersebut, para petani mulai mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia, serta beralih menggunakan berbagai bahan organik yang diproduksi secara mandiri. Perubahan tersebut memberikan dampak yang cukup positif terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Meskipun produktivitas hasil pertanian pada awal masa transisi masih relatif lebih rendah dibandingkan sistem pertanian konvensional. Meskipun demikian, berbagai tantangan mulai muncul ketika kelompok tani berupaya mengembangkan usahanya dalam skala yang lebih besar. Pada awalnya, hasil produksi kelompok tani tersebut hanya dipasarkan melalui pengepul lokal sehingga harga jual yang diterima petani relatif rendah dan tidak jauh berbeda dengan produk pertanian konvensional yang dijual di pasaran. Selain itu, sebagian besar masyarakat di sekitar wilayah produksi juga masih belum memahami secara baik mengenai perbedaan antara produk organik dan produk pertanian konvensional sehingga minat untuk membeli produk organik masih relatif rendah. Akibatnya, sebagian anggota kelompok tani mulai mempertimbangkan untuk kembali menggunakan sistem pertanian konvensional yang dianggap lebih mudah dalam proses produksi maupun pemasarannya. Permasalahan semakin kompleks ketika kelompok tani tersebut berupaya memperoleh sertifikasi pada produk organik sebagai salah satu syarat untuk memasuki pasar modern dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Biaya sertifikasi yang relatif mahal menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh para petani. Selain itu, proses sertifikasi juga memerlukan berbagai persyaratan administrasi dan dokumentasi yang cukup panjang sehingga tidak semua petani mampu memenuhinya secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan produk yang dihasilkan sulit bersaing dengan berbagai produk yang lain yang telah memiliki sertifikasi resmi meskipun secara kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah baik. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan berbagai peluang baru bagi pengembangan pertanian organik di Indonesia. Saat ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pangan melalui marketplace maupun media sosial dengan lebih mudah dan cepat. Sayangnya, sebagian besar anggota kelompok tani masih belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran produknya. Mereka masih mengandalkan metode pemasaran konvensional yang memiliki jangkauan pasar yang lebih terbatas sehingga peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya itu, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi juga menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan harga pasar, kebutuhan konsumen, maupun peluang kemitraan usaha yang tersedia. Padahal, perkembangan teknologi digital saat ini mampu memberikan berbagai kemudahan dalam pengelolaan usaha agribisnis apabila dimanfaatkan secara tepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital bagi petani menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis yang lebih modern dan berdaya saing. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga sedang mengembangkan program food estate yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional sebagai salah satu upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia. Program tersebut memiliki manfaat yang besar dalam meningkatkan kapasitas produksi berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, muncul berbagai pandangan yang menyatakan bahwa pengembangan food estate juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan pertanian organik dan petani skala kecil sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian nasional yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, advokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjembatani berbagai kepentingan yang terdapat dalam pembangunan sektor agribisnis. Advokasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi petani kecil untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai bentuk advokasi yang mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani organik di Indonesia. Pertama, diperlukan advokasi kebijakan yang mampu memberikan kemudahan akses sertifikasi produk organik bagi petani kecil. Pemerintah dapat memberikan subsidi biaya sertifikasi maupun mengembangkan skema sertifikasi yang lebih sederhana dan terjangkau sehingga lebih banyak petani yang mampu memperoleh sertifikasi produknya. Selain itu, peningkatan pendampingan terhadap kelompok tani dalam proses pengurusan sertifikasi juga menjadi salah satu langkah yang penting untuk dilakukan guna meningkatkan daya saing produk pertanian organik di pasar nasional maupun internasional.
Kedua, diperlukan advokasi pasar yang mampu memperluas akses pemasaran produk organik melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah maupun perguruan tinggi dapat memberikan pelatihan digital marketing kepada kelompok tani, sehingga petani mampu memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen melalui marketplace dan media sosial. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu petani dalam memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar, sehingga mampu meningkatkan efisiensi kegiatan usaha yang dilakukan. Ketiga, diperlukan advokasi keberlanjutan yang mendorong penerapan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan. Program food estate yang dikembangkan pemerintah diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan semata, tetapi juga mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian organik maupun sistem pertanian terpadu. Dengan demikian, pembangunan sektor pertanian tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. Keempat, diperlukan advokasi terhadap pelindungan petani dan UMKM agribisnis agar petani kecil memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Bantuan berupa akses pembiayaan, pelatihan teknologi, pembangunan infrastruktur pasca panen, hingga fasilitasi kerjasama pemasaran menjadi beberapa bentuk dukungan yang sangat diperlukan oleh kelompok tani dalam meningkatkan kapasitas usahanya secara berkelanjutan. Apabila berbagai bentuk advokasi tersebut mampu dilaksanakan secara optimal, maka pembangunan sektor agribisnis tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan hidup. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi pangan yang mampu dihasilkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem agribisnis yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dari studi kasus tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan sektor pertanian tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan saja, tetapi juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan, kesejahteraan petani, dan pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi antara pemerintah, petani, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan agribisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya advokasi yang dilakukan secara tepat dan berkesinambungan, diharapkan sektor agribisnis Indonesia mampu berkembang menjadi sektor yang lebih maju, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani organik dalam mengembangkan usahanya tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, teknologi, hingga kebijakan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor agribisnis merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, sehingga penyelesaian suatu permasalahan tidak dapat dilakukan secara parsial maupun hanya berfokus pada satu aspek tertentu saja. Diperlukan adanya pendekatan yang lebih komprehensif agar berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani mampu diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh petani organik adalah tingginya biaya sertifikasi produk organik. Sertifikasi merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kualitas dan keamanan suatu produk yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam praktiknya proses sertifikasi masih menjadi tantangan yang cukup besar bagi petani kecil. Selain membutuhkan biaya yang relatif tinggi, proses pengurusan sertifikasi juga memerlukan berbagai persyaratan administrasi yang cukup kompleks, sehingga tidak semua petani mampu melakukan secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak produk pertanian organik yang dipasarkan tanpa memiliki sertifikasi resmi, sehingga sulit memperoleh kepercayaan dari konsumen, khususnya pada pasar modern yang memiliki standar kualitas produk yang lebih ketat.